Kalah apanya? Iya, kalah dengan iblis, betul. Satu, hampir betul. Jawabannya pelit. Catat itu baik-baik. Lu serius? Pelit. Stingy. Ternyata musuh Injil itu bukan setan, tapi pelit, saudara. Pelit semuanya. Pelit waktu. Lu mikir nggak? Untuk marketing itu korban waktu. Saya lihat orang marketing itu mau malam, mau jam berapapun, winter pun. Lu betul nggak? Orang marketing kalau ingin mencari pelanggan harus kerja, betul? Promosi. Yang belajar bisnis tahu berapa puluh persen untuk promosi. Maka itu harga-harga barang mahal. Walaupun sudah terkenal produk itu, promosi tetap harus. Nah, gereja nggak berani promosi karena kita pelit. Nomor 3 juga itu sales. Sales itu berani korban dulu. Perusahaan itu berani korban. Produknya dicobain dulu. Nah, ini musuh Injil, saudara. Kita pelit waktu, kita pelit uang, kita pelit apa saja. Sehingga Injil itu nggak jalan. Setan itu nggak pernah pelit. Sejarahnya narkoba tahu? Kenapa mereka berhasil? Selalu memberi gratis duluan. Jawab ya atau tidak. Nah, itu yang saya bilang, belajar kepada setan. Itu sebelum orang-orang itu kena drug, itu nggak pernah suruh beli, dikasih dulu. Betul tidak? Dikasih dulu, saudara. Luar biasa ide yang hebat itu. Gereja nggak memberi, malah terus minta, narik terus maunya. Lo betul nggak? Kapan kita memberi? Berapa banyak gereja kalau membuat KKR? Kenapa pakai artis? Mau untung dulu. Kita hitung dulu, sewa gedungnya berapa? Ini berapa? Nah, nggak untung, ganti. Begitu mengerikan keadaannya. Kita nggak berani korban seperti iblis berani korban. Iblis itu kalau kerja nggak kenal waktu. Betul? Maka itu orang dirasuki oleh iblis. Orang mata duitan dah, gitu kita semua tahu. Betul, orang mata duitan. Kalau boleh dibeli kita, lebih kalau bisa nggak tidur, aku kerja 3 shift, ya mati dia. Itu orang mata duitan, 3 shift mau kerja kalau bisa dia. Kalau perlu ada vitamin apa, makan vitamin terus, yang perlu kerja terus. Nah, itu dunia, saudara. Kita nggak berani seperti itu. Mendoakan orang, mengunjungi orang, kita lihat jam dulu, aduh capek ini baru ruang kerja segala macam. Setan nggak kenal istilah itu. Demi menjual produk-produknya, mereka berani berkorban luar biasa. Tapi ini belum selesai loh, saudara. Coba lihat kalimat berikut. Bukan itu saja. Nah, ayo kita baca sama-sama ya kalimat berikut. Sudah? Setelah ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kau lakukan, 1, 2, 3. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Bayangkan. Kalau yang 5 itu saja sudah kita kerjakan. Yang tadi itu ya. Buat mujizat. Apa tadi lagi? Mengajar. Mengasihi. Mengampuni dia ya. Membangkitkan orang mati. Itu saja kalau kita sudah mengerjakannya, kita nggak boleh puas. Kenapa nggak boleh puas? Nah, yuk, kenapa nggak boleh puas? Jangan bangga. Terima kasih Tuhan, aku sudah melakukan juga apa yang Yesus kerjakan. Nggak boleh puas. Kenapa? Loh, tadi baru baca ayatnya kok lupa. Sebab ada lagi yang lebih besar daripada itu. Ayo, kita merenungkan apa? Nah, kalau kita kalau kita belum mengerjakan yang Yesus sudah pernah kerjakan, apalagi yang lebih besar daripada itu, mimpi kali itu. Ngerti kata itu? Mimpi itu orang. Yang pertama aja belum kita kerjakan, bagaimana mau lebih besar lagi daripada itu? Saudara, ayo kita pikirkan. Ini yang kita nggak pernah tahu. What's next? Harusnya apa? Setelah ini apa? Setelah ini apa? Pak Alim, maaf saya beri contoh Pak Alim. Saya kenal Pak Alim cukup lama.
Saudara, setelah mereka dapat PR untuk pindah ke sini, betul, hari Sabtu kemarin saya baru dapat jawaban. Karena saya nggak pernah tanya Pak Alim pun nggak ngerti apa yang saya sedang pikirkan. Saudara, kalau saudara ke Kalimantan Timur, semua gereja di pedalaman, semua. Setahu saya nggak ada satupun gereja yang ketinggalan. Semua gereja di pedalaman itu duluan. Saudara, alat musik dan generatornya, gensetnya itu pasti dari Pak Alim. Pak Alim ini sungguh-sungguh jadi wakil Tuhan yang nyata untuk seluruh Kalimantan Timur sampai ke pedalaman. Kalimantan Timur itu provinsi yang unik. Satu-satunya provinsi di Indonesia yang ada Christian Center itu cuma Samarinda. Itu saya heran. Dibangun tahun 75. Di pinggiran kota Samarinda waktu itu becek. Karena waktu pembangunannya saya pernah ngeliat. Yang bangun bukan gubernur, tapi Pangdam. Waktu itu Pak Mantik, Jenderal Mantik yang bangun. Karena tahun 75 bulan November saya di Kalimantan Timur. Bagaimana para pendeta bersuka cita karena dibangunkan Christian Center itu. Namanya Gedung Mulia Budi. Tapi sayang, gereja tidak mau mengurus gedung itu. Bertahun-tahun sudah kayak hutan belantara, rusak, jelek. Karena kalau saya ke Samarinda, saya selalu bilang kepada gereja-gereja, pakai gedung itu. Kenapa jadi rusak? Itu tadi karena gobloknya gereja. Mereka tidak mau bersatu, tapi masing-masing ingin menguasai. Hanya mau pakai satu nama. Ya nggak mungkin. Akhirnya gedung itu jadi rusak. Karena nggak diurus juga. Sampai berapa orang yang nggak Kristen. Entah bagaimana, itulah Indonesia. Bisa bolak-balik surat tanah, bisa dipalsukan semuanya itu. Tapi sekarang ini, pemerintah sudah mulai bekerja lagi. Kenapa? Karena Pak Alim yang memperjuangkan itu. Nah, setelah mereka dapat PR ke Australia, saya tuh mikir, bagaimana nanti ini? Ternyata hari Sabtu kemarin saya dengar sendiri. Tuhan bawa Pak Alim sekarang untuk ngurus Kalimantan Tengah. Saudara, saya nggak cuma ngurus Papua, tapi saya ngurus Kalimantan. Kalimantan itu ada 4 provinsi. Dan kita tahu penduduk aslinya, aboriginnya adalah orang Dayak. Nah, yang paling rohani itu Kalimantan Timur. Di antara semua provinsi di Indonesia yang pedalamannya punya hubungan darat pertama kali antar kampung, antar kota itu Kalimantan Barat. Cukup maju Kalimantan Barat. Tapi yang paling celaka itu Kalimantan Tengah. Kalimantan Selatan itu Islam, orang-orang Banjar. Nah, Kalimantan Tengah ini Dayaknya sampai hari ini masih Dayak Kaharingan atau Hindu. Ngeri. Saya mempelajari sejarah itu, Kalimantan Tengah itu sulit maju. Karena ada roh yang kuat menguasai mereka. Saudara, satu-satunya provinsi di Indonesia yang paling banyak orang gila itu Kalimantan Tengah. Orang gilanya banyak sekali. Waktu saya meneliti itu, kenapa mereka banyak orang gila? Karena mereka mempersembahkan anak-anak mereka kepada roh-roh itu. Aduh, kasihan betul. Banyak orang gila. Nah, saya kaget waktu Sabtu kemarin. Pak Alim bilang, saya akan masuk Kalimantan Tengah. Dia akan bangun gereja. Di beberapa desa nggak ada gereja. Dia bilang, wah, luar biasa ini. Nah, dengarkan ini, saudara. Musuh Injil cuma satu, bukan setan, tapi orang pelit. Ingat itu baik-baik. Begitu kita tidak pernah punya hati untuk memberi, dalam hal apa saja kata memberi, maka tidak akan Injil itu akan terbuka. Ingat, Tuhan Yesus datang ke dunia, itu memberi, betul tidak? Itu yang kita harus pikirkan. Maka itu what's next? Kita lihat sekarang Lukas 15. Lukas pasal 15.